Jumpa lagi di Perdana Channel. Namun sebelumnya jangan lupa subscribe dan klik lonceng notifikasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Diari Sang Guru. Bagaimana kabar anak-anak dan sobat belajar semua? Semoga senantiasa selalu sehat dan tetap semangat dalam belajar di rumah. Nah, anak-anak, tak henti-hentinya Pak Guru mengajak kepada kalian semua, mari kita tetap menjaga kesehatan dengan cara mematuhi protokol kesehatan apabila kita sedang berada di luar rumah. Anak-anak, di video pembelajaran kali ini, ayo kita bersama-sama belajar untuk materi kelas 4 Sekolah Dasar untuk tema 4 subtema 1, yakni pada muatan pelajaran PPKN tentang makna sila dalam Pancasila, utamanya pada sila pertama. Mari bersama-sama kita belajar dengan menyaksikan video berikut ini. Makna lambang Pancasila. Mari bersama-sama kita belajar tentang makna lambang Pancasila. Pada dasarnya, Pancasila adalah ideologi bangsa Indonesia yang terdapat 5 simbol yang masing-masing memiliki makna dan arti. Dalam burung Garuda terdapat 5 simbol, yaitu bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, padi, dan kapas. Nah, di video pelajaran kali ini kita akan membahas terlebih dahulu untuk sila yang pertama. Nah, anak-anak, ini tentang lambang Pancasila dengan jumlah bulu pada burung Garuda melambangkan hari proklamasi, yakni 17 Agustus 1945. Dengan adanya 17 helai bulu pada masing-masing sayap, 8 bulu pada ekor, kemudian 19 helai bulu pada bawah perisai atau pada pangkal ekor, serta 45 helai bulu di leher. Nah, ini anak-anak untuk masing-masing lambang dari setiap sila. Bintang untuk sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian rantai untuk kemanusiaan yang adil dan beradab. Pohon beringin untuk persatuan Indonesia. Banteng untuk sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta 5 dengan padi dan kapas, yakni pada sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, anak-anak, mari di sini kita belajar untuk makna dari sila Pancasila. Nah, kita terlebih dahulu memahami untuk sila yang pertama pada Pancasila, yakni ketuhanan yang Maha Esa. Dalam sila pertama, berarti kita sebagai bangsa Indonesia harus mengakui adanya Tuhan yang menciptakan alam semesta beserta isinya. Di Indonesia, masyarakat harus punya kepercayaan terhadap Tuhan dan masing-masing agama yang dianut. Nah, di Indonesia sendiri terdapat beberapa agama yang terdaftar di Kementerian Agama, yakni ada 6 agama yang diakui di Indonesia, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Kemudian mari bersama-sama kita coba belajar untuk makna pada sila pertama dalam Pancasila. Yang pertama adalah percaya kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Jadi kita tidak bisa memaksakan teman atau keluarga atau famili kita untuk menganut atau ikut mempercayai kepercayaan yang kita miliki. Jadi masing-masing mempunyai kepercayaan yang mereka percayai dan kita tidak boleh memaksa. Kemudian yang kedua, melaksanakan kewajiban dan keyakinan terhadap Tuhan yang Maha Esa dengan cara selalu tertib melaksanakan kegiatan ibadah seperti agama Islam, melaksanakan kegiatan sholat, atau agama Kristen Katolik, melakukan ibadah ke gereja di hari Sabtu atau Minggu,
Adapun juga untuk contoh agama Hindu ketika ada perayaan Nyepi atau yang lain. Nah, yang ketiga adalah sikap saling menghormati antar umat beragama. Nah, pentingnya adanya sikap toleransi dan saling menghormati. Tujuannya agar persatuan dan kesatuan kita sebagai negara Republik Indonesia tidak terpecah belah. Nah, ini merupakan gambar contoh untuk sikap saling menghormati. Kemudian yang keempat adalah tidak mengganggu teman yang sedang beribadah. Nah, sebagai contoh kita ambil pada gambar tersebut adalah sebuah kegiatan sosial yang ada di Pulau Bali. Jadi ketika ada perayaan Nyepi di Bali, umat Islam yang ada di Bali juga membantu pecalang atau penjaga untuk mengamankan kegiatan ibadah yang ada di sana. Nah, ini merupakan contoh sikap tidak mengganggu atau toleransi terhadap umat beragama yang berbeda dengan kita. Kemudian yang kelima, sikap saling tolong-menolong antar umat beragama. Nah, bisa kita lihat pada gambar, perlu adanya sikap tolong-menolong antar umat beragama, seperti saat kegiatan donatur, membantu bencana alam, atau saat kita mungkin menyeberangkan orang lain yang tidak seagama dengan kita untuk menyeberang, dan lain-lain. Ini adalah contoh sikap untuk saling tolong-menolong antar umat beragama. Nah, berikut ini bentuk pengamalan dari Pancasila sila pertama. Yang pertama adalah berdoa. Jadi, kegiatan berdoa merupakan pengamalan sila pertama pada Pancasila. Ya, jadi kegiatan berdoa ini penting, utamanya untuk seluruh agama. Kegiatan berdoa adalah merupakan sebuah ritual yang harus dilakukan. Karena dengan berdoa sama artinya dengan meminta kebaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa terhadap diri kita, teman-teman dan keluarga serta sanak famili kita. Kemudian yang kedua adalah menjadi hamba yang bersyukur. Jadi dengan kita menjadi hamba yang bersyukur, kita juga termasuk dalam sila pertama. Karena ketika kita sudah bersyukur, kita sudah berprasangka baik dengan Tuhan. Jadi perlu adanya kita mensyukuri apapun yang sedang terjadi. Apalagi dengan keadaan pandemi yang seperti ini, Pak Guru berharap dengan adanya sila pertama pada Pancasila, kalian lebih mengenal apa itu ketuhanan dan bagaimana cara kita untuk lebih bersyukur, lebih menikmati keadaan dan mengurangi sikap mengeluh saat pandemi seperti ini. Kemudian yang berikutnya adalah contoh pengamalan yang bisa kita terapkan dari sila pertama adalah sikap jujur. Jadi sesuai gambar, Aku Anak Jujur mengajak bahwa perlu adanya sikap jujur bagi kita. Karena pada dasarnya jika kita sudah memiliki sikap jujur, kita akan mampu untuk memberi banyak manfaat kepada orang lain. Karena dengan bersifat jujur, kita akan menyampaikan apa adanya dan tidak akan merugikan orang lain. Jadi kita akan mudah dipercayai oleh guru, orang tua, teman, ataupun yang lain dimanapun kita berada. Nah, contoh sikap jujur ini juga merupakan sebuah pengamalan yang penting dalam kehidupan sehari-hari untuk sila yang pertama. Oke anak-anak, pada dasarnya perlu sekali kita menjaga toleransi keberagaman agama yang ada di sekitar kita dengan cara tetap saling menghormati, menjaga kerukunan, saling tolong-menolong. Karena pada intinya keberagaman agama yang ada di Indonesia merupakan satu kesatuan dalam Pancasila, yakni pada sila yang pertama, yaitu ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, anak-anak, kalian tadi sudah menyaksikan penjelasan tentang makna dan implementasi dari sila pertama pada Pancasila. Semoga materi yang Pak Guru sampaikan bermanfaat untuk kalian, dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih, sampai jumpa di video pembelajaran yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.